Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Jadi materi ini merupakan materi baru, namun masih ada kaitannya dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak kemarin, terutama yang persamaan nilai mutlak satu variabel bentuk linear. Namun kita tidak akan membahas nilai mutlaknya, hanya di sini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Nah, di materi ini kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu ada di KD 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Jadi di sini tuh benar-benar materinya full soal-soal cerita gitu, karena memang targetnya itu dari soal cerita kita harus menentukan nilai variabelnya, menentukan penyelesaiannya. Dan di KD 4.3 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah siswa mengamati video pembelajaran, diskusi, dan penugasan mandiri, siswa dapat yang pertama, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai metode dengan penuh kedisiplinan. Yang kedua, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual, masalah real nih, dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kedisiplinan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual dengan bertanggung jawab. Jadi siap-siap, ini benar-benar soalnya full soal cerita. Jadi dari soal cerita kita harus menentukan penyelesaiannya. Oke, sebelum masuk ke SPLDV, biasa disingkat jadi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kita perlu tahu dulu nih, persamaan linear dua variabel tuh yang seperti apa sih sebetulnya? Nah, ini ada beberapa contoh. 3x plus y sama dengan 5, min 2y sama dengan 9 dikurang 5y, 2 dikurang 4 sama dengan 18, 2p kuadrat plus p dikurang 6 sama dengan 0, 7k plus 2 sama dengan 5m, 3a dikurang a sama dengan 8. Dari ke-6 contoh, di sini ada persamaan ya. Yang namanya persamaan itu berarti dia masih mengandung variabel. Yang variabel itu atau peubah atau pengganti. Variabel itu x-nya, a-nya, p-nya, itu namanya variabel. Di sini ada 6 persamaan, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang mana sih yang bukan merupakan persamaan linear. Nah, di sini yang bukan persamaan linear itu yang mana? Lalu pertanyaan kedua, yang mana yang merupakan persamaan linear? Pertanyaan ketiga, yang manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Dan yang terakhir, yang manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel? Yang perlu kalian ketahui, karena ini memang sudah pernah dibahas juga di jenjang SMP, yang namanya linear itu berpangkat 1. Jadi kalau ada pertanyaan yang bukan persamaan linear, artinya pangkat dari variabelnya itu bukan pangkat 1. Dari ke-6 ini udah jelas ya, yang ada pangkatnya itu cuma yang nomor 4. Jadi yang bukan persamaan linear itu yang nomor 4. Selanjutnya, yang merupakan persamaan linear yang mana? Berarti sisanya. Nah, nomor 1, nomor 2, 3, 5, dan 6. Oke. Nah, di sini yang mana yang merupakan persamaan linear satu variabel? Yang satu variabel itu artinya yang hurufnya atau peubahnya itu hanya satu aja gitu. Di sini kan ada XY, ini ada Y aja nih, ini ada A, ini ada K dengan M, ini ada A dengan A. Nah, yang satu variabel aja udah jelas, berarti di sini nomor 2 karena hanya Y saja. Nomor 3 itu hanya A saja variabelnya. Oke, dan di sini nomor 6 tuh hanya A saja variabelnya, walaupun di sini 3A dikurang A. Berarti kan 3A dikurang 1A ya sebetulnya ya. Jadi di sini 2A ini sebetulnya. Oke. Lalu yang mana yang merupakan persamaan linear dua variabel? Yang dua variabel itu berarti yang di sini nomor 1 karena ada x dengan y, dan nomor 5 karena ada k dan variabel m. Seperti itu ya. Nah, di sini ada konsep dasar mengenai sistem persamaan linear dua variabel.
Misalnya, nah ada Upin Ipin di sini. Oke, di sini kata si Ipin, satu kotak kubus ditambah satu kotak balok dapat menyimpan 9 kelereng. Sedangkan 2 kotak kubus ditambah satu kotak balok dapat menyimpan 14 kelereng. Artinya di sini kotak kubus itu ya, dari permasalahan yang pertama dengan kedua tuh sama, dia dapat menyimpan kelerengnya itu jumlahnya sama dan baloknya juga sama gitu. Artinya kubus yang sama dengan balok yang sama. Di sini permasalahan yang pertama, satu kubus dengan satu balok itu bisa menyimpan 9 kelereng. Sedangkan 2 kubus satu balok dapat menyimpan 14 kelereng. Biasanya pertanyaan itu masing-masing tempat pensil atau masing-masing kotak sini sebetulnya isinya berapa. Jadi kubus tuh bisa nampung berapa kelereng dan balok tuh bisa nampung berapa kelereng. Nah, komentar si Upin, bingung. Oke, kalau ada permasalahan kayak gini kamu gak usah resah. Yang jelas ini masih konsep dasar. Kalau misalnya konsep dasar di sini kamu bisa menggunakan cara coba-coba. Nah, di sini ini kan ada satu kotak kubus dan ini balok, dia bisa menyimpan 9 kelereng. Berarti bisa kita coba satu-satu. Nah, kalau kubusnya yang A itu kubus itu nggak ada isinya, berarti kan B-nya 9 ya. Nah, ini coba satu-satu, totalnya tetap 9. A-nya 1 berarti B-nya 8, A-nya 2, B-nya 7, A-nya 3, B-nya 6, dan seterusnya sampai terakhir dibalik nih. A-nya 8 berarti B-nya 1. Oke, A-nya 9 berarti B-nya 0. Nah, dari sini ini ada banyak jawaban karena satu kubus sama satu balok bisa menyimpan 9 kelereng. Berarti ada berapa variasi jawaban nih? Ada 10 variasi jawaban ya. Kalau cuma satu permasalahan aja. Tapi karena di sini ada 2 permasalahan. Oke. Di sini ternyata 2 kubus ditambah satu balok itu bisa menyimpan 14 kelereng. Berarti kita coba-coba lagi. Kalau misalnya si kubusnya itu isinya 0, berarti B-nya 14. Oke, kalau kubusnya satunya, satu kotaknya itu isinya 1, berarti B-nya 12. Dan seterusnya. Ya, kalau misalnya di sini kubusnya itu 5, berarti kan 5 kali 2 ini 10. Berarti di sini sisanya 4 karena totalnya harus 14. Nah, kalau ini isi 6, berarti 6 kali 2 ya, 12. 12 sisanya berarti di sini 2, biar totalnya 14. Sampai yang terakhir. Nah, dari 2 permasalahan tadi sebenarnya kita harus cari solusi tunggal. Artinya yang memenuhi pernyataan 1 dan memenuhi pernyataan kedua. Tadi kan pernyataan kedua kalau satu kubus satu balok dijumlahkan 9 ya. Kalau pernyataan yang kedua ini 2 kubus dan satu balok kalau dijumlahkan jadi 14. Berarti yang cocok sama dua-dua yang mana? Kita cek di sini. Ini misalnya A-nya 3. B-nya 8. Cocok sih 14, tapi 3 ditambah 8 itu 11 ya, bukan 9 gitu. Jadi dari kedua permasalahan ini yang cocok itu 5 dengan 4. Kalau A-nya 5, isi satu kubusnya itu 5. Oke, dan isi satu baloknya itu 4. Kalau dijumlahkan itu jadi 9, dan ini kalau dikali 2, 10 tambah 4 itu jadi 14. Berarti solusinya satu kubus itu isinya 5 dan satu balok itu isinya 4. Itu yang menggunakan cara coba-coba. Nah, untuk SPLDV sendiri penyelesaiannya itu banyak banget caranya. Yang pertama itu metode substitusi. Ini sebetulnya sudah dibahas juga di SMP kelas 8 kalau nggak salah. Dan eliminasi, metode gabungan, eliminasi substitusi. Nanti bisa kembali dibuka catatannya. Metode grafik, metode matriks, dan metode Cramer. Kalau matriks ini nanti akan dibahas di kelas 11. Metode Cramer itu akan dibahas kalau kamu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Untuk yang mau mengambil jurusan accounting, biasanya tuh bahas juga manajemen atau misalnya matematika. Seperti itu.
Nah, sekarang kita fokus sama penyelesaian menggunakan salah satu metode aja, karena sebetulnya boleh pakai metode apa aja. Boleh nggak mau nebak-nebak? Boleh aja sih, asal bisa dipertanggungjawabkan ya kalau nebak-nebak. Oke, ini salah satu masalah yang akan kita bahas. Jadi, suatu hari Rizky pergi ke toko alat tulis. Ia membeli 2 buah pulpen dan 1 buah buku seharga 10.000. Keesokan harinya, di toko yang sama, ia membeli lagi 2 buah pulpen dan 2 buah buku seharga 15.000. Dapatkah kalian menentukan harga 1 buah pulpen dan harga 1 buah buku di toko tersebut? Jadi diingat-ingat, di sini Rizky tuh beli 2 pulpen, 1 buku, harga 10.000, dan dia beli lagi di toko yang sama ya, jadi harganya sama dengan jenis juga yang sama gitu. 2 pulpen, 2 buku seharga 15.000. Nah, langkah awal banget untuk menyelesaikan soal kontekstual atau soal cerita dari masalah SPLDV itu kamu buat pemisahan dulu biar nggak kebanyakan. Nah, di sini pulpen itu dimisalkan jadi P, bebas ya sebetulnya ya, boleh X, boleh A, yang penting tetap konsisten. Pulpen itu kalau misal awalnya mau P ya P terus sampai ketemu di hasil akhirnya. Buku itu B misalnya. Kamu buat modelnya langkah keduanya. Kalau di sini 2 pulpen dan 1 buku seharga 10.000 berarti 2P ditambah 1B, satunya tidak perlu ditulis ya, jadi B saja sama dengan 10.000. Model yang kedua, 2 buah pulpen dan 2 buah buku seharga 15.000 berarti 2P tambah 2B 15.000. Ini model matematikanya. Nah, kalau sudah ketemu pemisahan dan model ini sudah mudah banget menyelesaikannya. Jadi tinggal kita cari aja penyelesaiannya. Karena di sini Ibu mau milih menyelesaikan menggunakan metode eliminasi substitusi. Jadi karena di sini sudah sama nih, eliminasi itu menghilangkan. Ini sudah sama-sama 2P. Ini bisa langsung kita hilangkan ya. Oke, kalau ini belum sama, ada caranya itu dikalikan berapa biar salah satu variabelnya itu sama. Bisa dibuka kembali catatan mengenai metode eliminasi substitusi saat SMP. Nah, di sini bisa kita balik, bisa kita tulis yang 2P tambah 2B sama dengan 15.000 dulu, nggak masalah. Lalu di sini 2P tambah B sama dengan 10.000. Karena ini sudah sama ya, 2P-nya bisa langsung kita kurangi. Sehingga hasilnya 2B dikurang B itu hasilnya berarti 5.000. Berarti di sini harga 1 bukunya itu 5.000. Gimana cara kita menentukan 1 buah pulpen? Nah, kita ambil metode yang selanjutnya itu substitusi. Walaupun bisa pakai eliminasi dua-duanya, itu terserah kalian paling nyaman itu menggunakan metode apa. Nah, di sini karena yang paling mudah itu 2 pulpen ditambah 1 buku itu 10.000. Jadi logikanya kalau 2 pulpen tambah 1 buku kan 5.000 ya. 2 pulpen ditambah 5.000 tuh harganya 10.000. Otomatis kita harus cari dulu harga 2 pulpennya berapa sih? Berarti kan 10.000 dikurang 5.000 ya kan? Nah, ini harusnya ada satu baris lagi nih. 2 pulpen itu harganya 5.000 hasil pengurangan ini. Sehingga 1 pulpennya berapa? Berarti 5.000 kita bagi 2 ya. Sehingga didapatlah harga 1 pulpennya 2.500. Nah, ini salah satu metode penyelesaian, metode gabungan eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV. Oke, untuk tugasnya ini ada 2 tugas. Yang pertama, harga 2 celana dan 1 baju itu 90.000. Harga 1 celana dan 3 baju 170.000. Pertanyaannya, jika Rina ingin membeli 1 celana dan 1 baju. Jadi ini pertanyaan udah gabungan nih. Kalau dia mau beli 1 celana sama 1 baju, berapa uang yang harus ia keluarkan? Nah, selanjutnya tugas yang kedua, harga semangkok mie ayam sama dengan harga 3 gelas es teh. Jika harga semangkok mie ayam dan 1 gelas es teh 16.000, dapatkah kalian menentukan harga? Nah, di sini kamu harus membayangkan dulu nih, ini bisa nebak sebetulnya ya. Tapi alangkah baiknya juga menggunakan cara untuk menyelesaikannya biar lebih prosedural lagi gitu. Jadi mie ayam semangkoknya sama harga 1 mie ayam tuh sama harganya dengan 3 gelas es teh. 1 mie ayam harga tuh sama kayak 3 gelas es teh. Nah, kalau harga semangkok mie ayam dan 1 gelas es teh, kalau harga 1 mangkok mie ayam dan 1 es teh itu kalau digabungin harganya 16.000.
Dapatkah kalian menentukan harga satu es tehnya tuh berapa sih? Dan semangkok mie ayamnya aja itu harganya berapa gitu. Oke, ini bisa menggunakan metode apa saja? Tadi kan banyak ya metode penyelesaiannya. Jadi, kedua tugas ini diselesaikan menggunakan berbagai metode yang paling mudah menurut kalian dan juga sampai ketemu jawaban dari pertanyaan yang diinginkan pada soal seperti itu. Walaupun contohnya tidak banyak Ibu berikan, kau bisa explore di buku kalian yang sebelumnya di SMP atau di video lainnya, di video yang terdapat di YouTube lainnya ya. Jadi banyak banget cara menyelesaikan permasalahan SPLDV ini. Oke. Sekian saja video dari Ibu, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.